Iya, halnya begitu pergerakan dan tren pergerakan harga emas yang sangat sehat sekali dilihat juga penguatannya cukup signifikan beberapa waktu terakhir ini. Sebetulnya mengamati pergerakan atau tren penguatan yang sudah ada, kita bisa lihat bersama penguatan yang cukup signifikan, bahkan orang berbondong-bondong untuk membeli emas di tengah ketidakpastian global yang juga turut meningkat. Apakah masih ada ruang penguatan lagi yang tentunya Anda analisis, Pak Budi? Ya, kalau kita melihat karena sekarang ini memang ketidakpastian masih ada gitu ya, efek Trump, terus juga ekonomi global menuju krisis atau tidak, terus juga pergerakan inflasi, suku bunga seperti apa ke depan, pastinya ketidakpastian ini direspon oleh para pemilik dana, para investor untuk melindungi dananya gitu, asetnya. Jadi kalau kita melihat kemungkinan besar masih bisa menguat ya tahun ini paling enggak. Karena kita juga lihat bahwa kebijakan-kebijakan Trump yang sekarang ini sedang dilihat gitu ya oleh seluruh dunia bahkan gitu itu masih membuat ketidakpastian yang diperpanjang lagi gitu, prolonging karena misalnya tarif ditunda 90 hari misalnya itu kan juga menambah ketidakpastian. Hal-hal tersebut yang menyebabkan kita lihat harga emas dunia juga terlihat masih bisa menguat gitu karena aliran kepada emas, ke dalam emas sebagai safe haven itu juga masih berlanjut di global maupun di Indonesia sendiri. Jadi kami melihat bahwa masih ada room untuk paling nggak tahun ini akan masih meningkat gitu. Oh, oke, masih ada ruang begitu ya peningkatan. Apakah ruang peningkatannya juga masih cukup besar atau justru karena memang penguatannya sudah sangat kencang sekali, ini justru ada ruang-ruang walaupun menguat tapi tipis saja, Pak Budi? Kalau kita lihat kemungkinan naik masih bisa naik kurang dari 10% sih, tapi tetap aja itu kalau investor melihat itu adalah trennya gitu. Karena kalau kita lihat emas ini kan sebenarnya instrumen yang unik ya. Dia lindung nilai terhadap segala gejolak krisis, misalnya potensi krisis, terus juga inflasi gitu, lindung nilai terhadap inflasi ini. Posisinya sebenarnya unik. Jadi selama ketidakpastian ada, selama aset mereka atau dana mereka masih terancam untuk tererosi nilainya, pasti emas akan tetap menguat gitu. Paling nggak stabil. Tapi kalau kita lihat karena ketidakpastiannya ini masih besar tahun ini, potensi meningkat 8% misalnya itu masih mungkin tahun ini. Oke, di angka 8% masih Anda lihat mungkin penguatannya begitu ya di tahun 2025 ini. Kalau kita kaitkan juga dengan transaksi penjualan emas fisik digital, apakah memang juga dampaknya cukup besar, ada kenaikan cukup signifikan juga di tengah pergerakan harga emas secara global juga dalam tren menguat? Iya, kalau kita lihat memang transaksi emas fisik secara digital itu naik sangat signifikan tahun ini. Di kuartal 1 contohnya itu meningkat sekitar 3 kali lipat bahkan, hampir 300%, 200% lah peningkatannya. Jadi hampir 3 kali lipat. Jadi terlihat bahwa animo masyarakat untuk bertransaksi selain transaksi fisik emas itu juga yang konvensional, yang tradisional itu masuk juga ke platform-platform digital gitu. Jadi memang 3 kali lipat lah di kuartal 1 ini peningkatannya, luar biasa. Oke, transaksinya bahkan menguat 3 kali lipat begitu Pak Budi ya? Hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Apakah memang ini juga Anda ekspektasikan sebelumnya penguatan hampir 3 kali lipat ini secara transaksi emas fisik digital di waktu sebelumnya? Ya, kalau kita melihat ya, kita melihatnya di KB ini digitalisasi keniscayaan ya di masa datang. Pasti segala sesuatu kalau kita lihat aktivitas masyarakat, transaksi masyarakat juga mengarah ke digital. Jadi kalau kita lihat beberapa aktivitas itu memang lebih mudah dilakukan secara digital. Kita lihat sekarang transportasi misalnya atau marketplace jual beli barang tertentu gitu. Jadi salah satu yang kita lihat trennya akan masif ke arah digital adalah investasi. Kenapa? Karena memang kemudahan akses, kemudian juga biaya yang lebih efisien, kemudian juga marketnya juga bisa dibuat secara non-stop sebenarnya kalau digital. Karena dia mesin yang jalan gitu ya, itu bisa non-stop. Jadi memudahkan atau kenyamanan transaksi bagi nasabah. Nah kalau kita lihat di emas ini itu juga tergabung dalam, kita lihat sekarang ini ada platform-platform investasi yang multi aset ya. Ini juga sangat membantu. Jadi investor atau nasabah itu mudah untuk mengubah-ubah atau
memudahkan mereka memindahkan untuk kelas asetnya, kelas aset investasi. Ini yang kita lihat dari tahun sebelumnya bahwa kami memang sudah memperkirakan investasi digital akan meningkat di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Oke, baik. Apakah juga Anda lihat begitu ya, dengan meningkatnya ketidakpastian global, ada perpindahan instrumen, bahkan di pasar keuangan dan juga pasar saham, ekuitas misalnya, dan juga instrumen-instrumen lainnya beralih ke emas, dilihat dari nilai transaksinya? Ya, kalau kita lihat secara basically itu memang investor emas maupun investor saham misalnya itu berbeda kelasnya, segmennya, karena risk appetite-nya juga berbeda gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat saham itu pasti risk appetite-nya lebih tinggi gitu ya dibandingkan emas gitu. Tetapi ketidakpastian yang terus-menerus ini memicu sebagian investor yang risk appetite-nya tinggi tadi itu beralih ke safe haven tadi, salah satunya emas. Safe haven itu kan sekarang ini sangat terbatas ya, kalau kita lihat orang dulu berbondong-bondong ke US dollar gitu kan. Tapi sekarang apa yang bisa mereka harapkan gitu kan dengan kebijakan pemerintah Amerika saat ini ya, Trump 2.0 ini. Jadi ya mereka mencari safe haven yang lain, salah satunya emas. Dan karena kalau kita lihat emas itu memang mungkin terbatas gitu ya, karena supply-nya juga terbatas, pasti sebagai komoditi gitu ya, komoditi yang non renewable. Itu tentunya mereka mencari lain lagi, misalnya yen atau apa gitu. Jadi, tapi intinya emas adalah masih salah satu favorit untuk pengganti US dollar sebagai safe haven, sebagai menjaga investasi mereka. Oke, baik. Kita bergeser untuk melihat bagaimana juga dampak dari penguatan harga emas secara global ini terhadap kinerja KBI sendiri. Dengan tadi Anda katakan transaksi yang juga bahkan meningkat 3 kali lipat, apakah memang ada kinerja-kinerja lain yang juga bisa disampaikan juga? Apa saja dampaknya di dalam KBI? Ya, kita sebagai SRO sebagai penyelenggara fasilitator di dalam transaksi nasabah investor, tentunya sangat tergantung dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh investor atau nasabah. Jadi di tengah ketidakpastian, volatilitas yang meningkat itu biasanya malah trading itu tinggi, transaksi meningkat gitu. Nah, ya kesimpulannya bahwa KBI turut menikmati sih. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 ini paling nggak first quarter itu kenaikan pendapatan kami 20%-an lah. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya.